Selamat pagi, thank you sudah coba produknya. Sekarang kita akan lihat video tutorial gimana install, pakai, dan baca apa yang ada di produk ini. Pertama, ketika kalian terima link produk ini, kalian akan didirect ke sebuah link Canva, di mana kalian bisa klik di tempat-tempat yang ada panah atau arahan kliknya ini. Ada link template, video cara pakai, ebook yang bisa diklik. Sekarang kita coba klik link di sini. Ini adalah link di mana kalian bisa copy template-nya supaya jadi punya pribadi, bukan punya perusahaan atau bukan punya siapa-siapa. Selain kalau kalian mau sharing ke tim-tim yang ada di bawah kalian dengan tombol yang ada di kanan ini. Nah, sekarang kita fokus dulu ke sini. Ketika kalian copy ini, kalian bisa ganti nama filenya. Dan per tanggal 17 Mei di rekaman pertama, kita bisa lihat ada 11 pages yang mungkin bisa ditambah atau di-adjust di masa depan. Sekarang kita lihat ada AI Creator, inspirasi konten, rate card, content plan, report, endorsement, live pengeluaran pendapatan, list hook, sama creator checklist. Di sini juga ada tombol buat masuk ke grup WA maupun admin WhatsApp. Nah, di sini ada halaman ebook. Jadi kalau kalian dapat ebooknya juga maupun dari link sebelumnya, kalian bisa klik lagi di sini. Sekarang kita masuk ke halaman setup. Di sini yang paling diganti adalah nama dari akun kalian sendiri aja. Kedua, kalau kalian mau masukin dan ngedata brand yang udah bekerja sama, masukin semua di sini. Jenis konten ya kurang lebih ini sama aja, dan format konten. Kalau ini udah template dari punya aku, bisa diganti tapi aku saran nggak perlu kalau format konten. Masuk ke halaman AI nomor 1. Ini per tanggal 17 kita punya 1, 2, 3, 4 AI. Dan masih proses AI lainnya lagi untuk kebutuhanku maupun kebutuhan teman-teman lainnya. Jadi aku butuh AI ini juga. Sekarang kita lihat di AI Creator nomor 1. Ini buat teman-teman yang butuh arahan konten maupun cerita apa yang mau dibawa ke akun kalian. Bio kalian atau personal branding ya, itu mau arahnya kemana. Sekarang kita isi nama akun kita apa, pilih gender pria atau wanita, jumlah followers ditulis saja angka, targetnya berapa, usia saat ini berapa, jenis nisinya bisa dilihat-lihat di sini. Kayak gini. Sekarang kita masuk ke cerita tentang diri kamu. Coba ceritain usia, asal hobi, keseharian, dikenal sebagai apa. BTW ini bisa diklik klik kiri 2 kali sehingga buat ngelihat isi-isi yang di dalamnya yang lebih konkret lagi. Kesulitan kamu apa? Supaya teman-teman orang-orang yang di bawah yang jadi audiens kalian bisa dengerin apa kesulitan kalian di masa lampau dan mungkin terinspirasi dan juga bisa mengerti kenapa kalian ada di fase hidup sekarang. Setelah ada kesulitan, kalian bisa cerita pencapaian kamu apa aja. Seperti bikin brand, bikin agensi, bikin project, dan anything yang nantinya bisa diceritain. Kalau kalian berkaca selanjutnya di 3-5 tahun ke belakang, apa sih hobi kalian? Dan itu harusnya akan membentuk diri kalian di masa yang akan datang, yang mana ada rencana 5 tahun di bawah sini. Apa sih hal yang pasti kamu mau kerjain selama 5 tahun? Kalian berani nggak ngambil sebuah keputusan yang mana 5 tahun lagi kalian akan stuck di situ, di 1 dan 2 tujuan yang sama. Kalau udah, kita klik generate di sini. Pastiin kalian udah login ChatGPT. Kalau udah, nanti kita langsung send aja. Dan ini akan butuh waktu untuk menganalisanya. Nah, kita lihat ya. Ternyata di sini si ChatGPT sudah menggunakan framework yang udah aku tentuin dari template-nya dan dia ngasih rekomendasi. Dia ngasih rekomendasi bahwa si Alduin ini sebelumnya bukan siapa-siapa, tapi sekarang belajar sendiri dari nol, dia udah bisa punya 3 bisnis digital. Nah, itu yang mau diangkat di akunnya dari saran ChatGPT. Rekomendasi format kontennya ini ada 2. Tema kontennya ini buat cerita atau apa yang mau kita bawa di si konten itu tersebut. Sisanya ada hook konten sebagai contoh. Nah, sekarang kalau udah selesai, kita masukin dulu ke sini. Format konten itu ada aktivitas, proses, dan hasil. Itu udah bener. Kalau ternyata beda, ya silakan ganti. Tema kontennya sekarang kita copy nih. Bisnis dari kamar. Oke. Ini sebagai saran ya, bisnis dari kamar. Kemudian ngulik digital tools, kita copy lagi. Cerita bangkit dari nol, alhamdulillah, lanjut. Dan konten tanpa kantor. Ini yang dari ChatGPT arahin buat aku. Kemudian lanjut script generator. Ini pengennya di copy nih semuanya.
Oke, tapi karena ini nggak bisa di copy, coba bikin nomor 4 bentuknya tabel yang bisa di copy langsung. Nah, kita kirim sekalian, nungguin ya. Oke, balik. Sekarang udah nemuin nih file yang bisa kita langsung copy. Kita copy aja, klik kayak gini. Nah, terus kita masukin di sini. Kita bisa gini guys, paste. Special values only. Nanti akan kelihatan seperti ini. BTW ini biar kelihatan rapi. Lanjut. Format kontennya bisa kamu tetapin sendiri berdasarkan yang udah kita bikin. Dan kalau kalian udah masukin halaman-halaman di sini dan si format kontennya mau apa sekarang kalian bisa klik untuk bisa dapetin scriptnya. Misal. Dan pastiin room yang kalian pakai itu sama nanti ke depannya ketika mau brainstorming konten. Ini udah kita send. Kemudian kita lihat apa aja isinya. Ternyata ini script dari yang nomor 1. Ini bisa di screenshot atau di copy ke file lain, yang nanti bisa jadi arahan buat kalian atau tim kalian. Lanjut ya ke cari contoh konten. Ini AI nomor 3 ini udah aku bentuk dari tahun lalu. Sehingga buat teman-teman yang mau cari tahu format konten Talking Head itu apa dan bisa bikin apa aja, coba dipilih. Kemudian di checklist. Dan kita bisa lihat Talking Head itu orang-orang bikinnya gimana sih? Ada editing kah? Langsung ngomong depan kamera kah? Dan lain-lain. Atau kalau mau lihat referensi lain bisa whiteboard kayak gini. Kemudian lihat lagi laptop POV kayak gini, ngeliatin komputer. Ada lagi speaker cam kayak gini. Nah, ini masih ada banyak. Kalau udah selesai jangan lupa di uncheck. Atau kalau kita mau lihat dari orang-orang lain nih, daily owner pebisnis, kita pencet aja dan muncul nih referensi yang bisa kalian klik di sini. Ini adalah konten yang bisa diciptain kalau kalian mirip seperti mereka, pebisnis dan udah bisa jalan-jalan di usia muda. Nah, AI nomor 4 maupun nomor 5 ini belum akan aku jelasin, gak ada masalah. Kita lanjut ya ke halaman 2, inspirasi konten. Jadi buat teman-teman yang mau bikin konten, itu kalian bisa belajar jenis format konten dulu apa. Kemudian orang-orang di dalamnya itu ada segmen atau tema apa aja sih, dan kalian bisa lihat dari nge-minimize produk-produk yang ada di sini. Sekarang kita lihat di jenis format konten. Kalau kalian lihat di halaman sebelumnya, ini sumber utamanya. Kalian bisa langsung scroll Talking Head, quotes itu apa aja. Bisa diklik juga di bawahnya. Dan ini dipastiin besok-besok sejatinya para staff member mau tuh untuk cerita di meeting tentang masalah mereka supaya bisa ke follow up. Lanjut di red card, ini kalian bisa masukin red card sesuai jumlah views di akhir kalian. Contoh, viewsku terakhir di 10.000, 13, 14, kadang ada yang 50.000. Nah, itu masukin semua. Hingga dapat 10 konten terakhir. Nantinya akan ketemu nih average views dari akun kalian. Oh, ternyata di 389. Sejatinya ini karena ada yang tiba-tiba melambung tinggi. Nah, sekarang kalian bisa lihat by CPM, salah satu rumus endorsement yang kita bikin atau pikirin adalah pakai CPM. Kalau standarnya fee-nya itu dari 12.500 per jam. Tapi kalau ternyata lebih murah, itu berarti dia kurang paham terhadap tanggung jawabnya. Tapi kalau terlalu mahal dan dia kurang performanya, berarti dia belum tahu juga tanggung jawab dia itu sampai mana. Di sini ada red card kombinasinya. Atau kalian bisa lihat di bawah teman-teman. Red card content shorts ini secara rumus tuh segini. Oke, kemudian kita tulis pengalinya berapa, karena dia anak di bawah umur kan. Kita bukan anak di bawah umur, anak baru. Sehingga kita nggak tahu dia itu udah ngerti di Tangerang atau gimana. Kalau udah, kita masukin di sini mau fee yang mana, fee premium misalnya. Terus pembulatnya atau nolnya itu mau sampai berapa sih? Misal 5, 7 juta, 4 juta, sejuta. Nah, ini cantik semua angkanya. Kayak gitu fungsinya. Nomor 4, content plan. Jadi buat teman-teman, pasti kalian ada yang pernah bikin script dan gak mungkin nggak pernah. Kalian masukin di sini dari status, tanggal uploadnya, format konten mau apa, jenisnya apa, judul kontennya gimana, isi copywriting. Teman-teman yang di managerial level mereka udah bagus, ntar tolong tanya mereka. Kemudian ini kliennya siapa, link upload gimana, evaluasi deskriptif, view, sama RP endorse kayak gitu. Nomor 5, report dari halaman si content planner. Ini kalian tinggal setting aja tanggal-tanggal tertentu yang dimana kalian mutusin untuk upload. Misal ini cuma satu periode. Ini nggak boleh diedit ya BTW form ini. Ini nyambung dari halaman yang content plan atau halaman si 4.
Kalau mau ngedit harus dari halaman 4-nya. Sekarang, kalau udah ada, ya pastiin kalian bisa ngeliat judul, thumbnail, link upload, evaluasinya apa, sama viewsnya berapa. Nanti di akhir minggu kita lihat siapa yang paling perform dan kenapa gitu. Supaya bisa diikutin sama tim lain. Halaman nomor 6, endorse. Halaman nomor 6 ini endorse ketika kalian terima banyak commission, tapi kalian nggak tahu mana yang jadi, mana yang enggak, mana yang belum di-upload, mana yang enggak. Sehingga ada halaman ini. Halaman 7, live streaming. Kalau kalian udah mulai live streaming, kita akan catat di halaman ini. 8, pengeluaran, ya itu bisa dihitung berdasarkan mau kalian mau catat per bulan kah? Atau mau nyatat finance aja per hari atau gimana? Karena di sini masih kosong kan. Kemudian kita masuk ke halaman pendapatan. Pendapatan ini kalian bisa isi sesuai apa yang kalian dapat dari kerjain bikin konten, endorsement segala macam. List hook boleh dicoba juga. Dan juga terakhir ada checklist kreator. Jadi buat teman-teman yang lagi self discovery ini, kalian bisa klik tombol-tombol di sini supaya ngerti kalian itu ada di fase hidup yang mana. Oke, kalau kalian besok-besok butuh ebook, silakan mencet di sini dan ebooknya nggak akan kemana-mana. Kalian bisa langsung pilih. Overall itu aja. Ada yang mau question dari teman-teman atau study case dari apa yang kita bahas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, setidaknya ini rekaman pertama kita. Kedepannya akan ada update dan silakan stay tune dan tanya ke admin kita untuk nanya problem atau kasih testimoni karena kita sangat butuh testimoni. Thank you banyak dan sampai jumpa.